Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevaldi Dwi Denaldi dengan NPM A1B020096. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas FKIP, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS dari Bapak Arsyadani, dari dosen Bapak Arsyadani, yaitu yang pertama, jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam dan perbandingan dengan konsep ketuhanan menurut agama selain Islam. Setiap manusia yang lahir senantiasa membawa fitrah atau tendensi untuk menyembah sesuatu yang dianggap sakral atau transenden. Fitrah itu mendorong manusia untuk berpikir, berusaha, dan berkontemplasi untuk menentukan siapa Tuhannya. Kemudian baru kita bisa berbicara bagaimana ia beragama. Mengenai dalam Islam, kita mengenal sejarah Nabi Ibrahim dan proses pencarian Tuhan yang akan disembah dan berserah diri kepadanya. Perjalanan yang penuh pelajaran bagaimana dia menggunakan rasionalitas empiristik yang kemudian berakhir dengan kepasrahan kepada suatu zat maha pencipta. Dalam persamaan Islam dengan agama lain mengenai konsep Tuhan itu ialah yang pertama, mengetahui adanya Tuhan. Yang kedua, kewajiban mengetahui Tuhan. Yang ketiga, mengetahui baik dan buruknya. Keempat, kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Pada zaman sekarang, konsep ketuhanan memulai babak baru dalam perjalanannya. Fitrah manusia untuk menyembah, mengagungkan, dan berserah diri pada sesuatu yang dinamakan Tuhan membawanya pada rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan fitrah tersebut. Sebagian mengawali pencarian Tuhan dan mutlak karena mendasarkan rasionalitasnya pada wahyu. Golongan kedua mempunyai kesamaan dengan yang pertama, namun terjadi pergeseran yang jauh karena wahyu telah mereka dekonstruksikan dan tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral. Tindakan dekonstruksi ini yang menghilhami rekonstruksi konsep Tuhan dalam agama mereka. Sedangkan golongan yang ketiga tetap mempertuhankan rasionalitasnya. Akibatnya, mereka mereduksi makna Tuhan dengan rasio atau menjadikan rasio sebagai Tuhan yang akhirnya membawa pada keyakinan bahwa Tuhan telah tiada dan memang itulah Tuhan bagi mereka. Selanjutnya, nomor 2. Jelaskan apakah istilah manusia dalam Al-Quran dan bagaimana fungsi dan kedudukan manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran ada 4 kata yang digunakan untuk menunjukkan kedudukan manusia, yaitu yang pertama, sebagai insan yang digunakan Al-Quran 65 kali dan tersebar dalam 43 surat untuk menunjukkan kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Kata insan jika dilihat dari asalnya, nasya yang artinya lupa, menunjukkan adanya kaitan dengan kesadaran diri, sedangkan kata insan untuk penyebutan manusia yang diambil dari kata akar al-uns yang berarti jinak dan harmonis. Karena manusia pada dasarnya dapat menyesuaikan dengan realitas hidup dan lingkungannya. Kedua, sebagai bashar yang dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata bashar adalah jamak dari kata bashra yang berarti kulit. Manusia dinamai bashra karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Al-Quran menggunakan kata ini sebanyak 36 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk mutsanna untuk menunjukkan manusia dari sudut lahirnya serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Selanjutnya yang ketiga, sebagai Al-Nas. Al-Nas dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 241 kali dan tersebar dalam 55 surat. Dalam Al-Quran, Al-Nas merupakan keterangan yang jelas menunjukkan pada jenis manusia. Kata Al-Nas menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial dan kebanyakan.
dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu yang berpotensi melakukan masalah dan melakukan mafsadah. Keempat atau yang terakhir, sebagai Bani Adam. Bani Adam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya pada surat Yasin ayat 60. Adam di dalam Al-Quran mempunyai pengertian manusia dengan keturunan yang mengandung pengertian bashar, insan dan annas. Kata Bani Adam lebih ditekankan pada aspek amalia manusia, sekaligus pemberi arah kemana dan dalam bentuk apa aktivitas itu dilakukan. Selanjutnya nomor 3, sebutkan ciri-ciri orang beriman dan bertakwa, serta jelaskan kolerasi antara iman dan takwa dalam kehidupan. Nomor 3, kolerasi antara iman dan takwa. Keimanan pada keesaan Allah yang dikenal dengan istilah tauhid dibagi menjadi 2, yaitu teoritis dan tauhid praktis. Tauhid teoritis adalah tauhid yang membahas tentang keesaan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Adapun tauhid praktis yang disebutkan juga tauhid ibadah berhubungan dengan amal dan ibadah manusia. Tauhid praktis merupakan penerapan dari tauhid teoritis. Seperti dengan kata lain, tidak ada yang disembah selain Allah, atau yang wajib disembah hanya Allah semata yang menjadikannya tempat tumpuan hati dan tujuan gerak langkah. Oleh karena itu, seseorang baru dinyatakan beriman dan bertakwa apabila sudah mengucapkan kalimat tauhid dan dengan mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang pertama bisa kita sebutkan apa saja kolerasinya, yaitu apa saja contoh-contoh keimanan dan takwa tersebut. Ialah yang pertama, jika disebut nama Allah maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dari saraf memori. Serta jika dibaca ayat suci Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu kerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya, serta orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, dalam tanda kurung, yaitu kepada orang yang membutuhkan. Keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, menjaga kehormatannya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nomor 6, memelihara amanah dan menepati janji. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa ini ada 5 yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, beriman kepada Allah yang gaib. Yang kedua, sholat, zakat, dan puasa. Yang ketiga, infak di saat lapang dan sempit. Yang keempat, berlaku lurus pada manusia ketika mereka pun melakukan hal yang sama. Kelima, bersabar dan menjadi pendukung kebenarannya. Baiklah, itu jawaban saya dari nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4, dalam menjalankan Islam, sebagian orang mengembangkan dengan jalan kekerasan, seperti yang terjadi pada ISIS. Bagaimana pandangan saudara tentang ISIS, dan menurut saudara bagaimana semestinya Islam dikembangkan? Jawaban saya adalah, pandangan saya tentang gerakan radikalisme ISIS adalah bahwa gerakan yang dilakukan ISIS telah menyalahi ajaran-ajaran agama, terutamanya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pandangan tersebut berdasarkan gerakan yang dilakukan ISIS selama ini, yang diantaranya adalah, yang pertama, pemahaman tentang jihad yang salah. Yang kedua, doktrin mati syahid yang dibelokkan. Yang ketiga, pengkafiran atau takfir terhadap orang di luar kelompoknya. Yang keempat, praktek pemaksaan masuk ke agama Islam. Kelima, praktek pembunuhan keji dan biadab. Keenam, perekrutan
antara anak-anak, perekrutan tentara anak-anak. Yang ketujuh, perbudakan dan permekosaan. Dan yang terakhir, perusakan situs-situs bersejarah. Jadi, menurut saya kita sebaiknya menolak dan tidak setuju dengan gerakan radikalisme atau ISIS tersebut, karena apa yang dilakukan oleh ISIS tidak bisa dibenarkan jika dilihat dari sudut ajaran agama Islam, tuntunan Rasulullah, dan telah melawan negara yang sah. Keberadaan Islam dan umat Islam seharusnya menjadi rahmat tidak hanya bagi manusia saja, tetapi bagi semesta alam juga. Serta mengedepankan sikap dan perilaku berakhlakul karimah sebagaimana tujuan diutusnya Rasulullah SAW dalam mengembangkan Islam dengan benar, yaitu memperbaiki fitrah beragama yang baik. Fitrah beragama yang baik merupakan potensi bawaan yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk tunduk, taat, melaksanakan perintah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya, penguasa dan pemelihara alam semesta. Banyak sekali manusia yang keluar dari fitrahnya yang semestinya ia pegang, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan fitrah yang lurus dalam dirinya sejak lahir. Hal ini merupakan suatu tanda ketidakstabilan kondisi manusia saat ini. Dalam mengembangkan fitrah beragama, maka perlu adanya bimbingan atau konseling Islami. Karena bimbingan dan konseling Islami sebagai upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah atau potensi manusia dan kembali kepada fitrah dengan cara memperdayakan iman, akal, serta kemauan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasulnya, sehingga fitrah yang ada dalam individual tersebut dapat berkembang dengan benar dan kokoh sesuai dengan tuntunannya. Baiklah, itu jawaban saya untuk nomor 4. Selanjutnya nomor terakhir, yaitu nomor 5. Pertanyaannya, sebutkan 5 sifat Nabi dan bagaimana sifat-sifat tersebut akan mempengaruhi sifat saudara dalam menjalani hidup saudara. Baiklah, jawaban saya adalah yang pertama, sifat-sifat Rasul yang saya rasakan yaitu sidik atau jujur. Jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta. Kejujuran Rasulullah SAW sangat terkenal, tidak hanya diakui oleh teman dekatnya saja, bahkan diakui oleh musuhnya. Nomor 2, amanah atau dapat dipercaya. Amanah merupakan sikap yang dapat dipercaya apabila suatu urusan dipercayakan kepadanya, maka dia akan melaksanakan urusan tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan amanah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia, untuk melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya mesti taruhan nyawa, jiwa, dan raga. Walaupun saya tidak sangat merasakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, tapi saya pernah merasakan pada waktu itu untuk dipercaya oleh guru-guru atau teman-teman saya. Nomor 3 selanjutnya, tabligh atau menyampaikan. Sifat tabligh yang artinya menyampaikan, yaitu sifat wajib Nabi yang menyampaikan seluruh ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu kepada umat manusia agar menjadi pedoman hidup. Nomor 4, fatona atau cerdas. Sifat fatona merupakan sifat yang pasti dimiliki. Kita pahami betapa sulitnya tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW, sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Rasulullah SAW terkenal sebagai seseorang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan didasari dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Tentu saja dari semua sifat yang dimiliki Rasulullah SAW berpengaruh baik pada kehidupan saya dan dari saya kecil hingga sekarang. Saya harap semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW bisa kita miliki
secara individual. Baiklah, mungkin hanya itu saja pertanyaannya. Untuk UAS pada tahun 2020 semester 1 ini, untuk penjelasan saya, bila ada yang kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup video ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.